Halo, apa kabar teman-teman? Saya harap kita semua sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai supply chain system. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Pada video ini juga saya akan membahas mengenai Apple, perusahaan bernama Apple Inc., yaitu perusahaan multinasional yang memproduksi produk-produk elektronik serta software. Pertama kita akan membahas apa sih itu supply chain system. Supply chain system adalah sistem yang menghubungkan supplier, manufacturer, distributor, dan retailer dalam proses mentransformasi bahan mentah menjadi produk jadi. Dalam sistem ini, seluruh unsur-unsur supply chain system, yaitu supplier, manufacturer, distributor, dan retailer itu saling terhubung di dalam sistem, sehingga proses mentransformasi bahan mentah menjadi produk jadi dapat berlangsung dengan lancar, efektif, dan efisien karena tidak ada hambatan-hambatan seperti miskomunikasi atau misinformasi karena semua itu sudah terhubung di dalam sistem. Sehingga supply chain system ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengelola supply chain-nya dengan baik. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana supply chain proses yang dikembangkan oleh Beeman pada tahun 1998. Supply chain proses ini dibagi ke dalam 2 tahap oleh Beeman, yaitu tahap pertama production planning dan inventory control, lalu tahap kedua adalah distribution and logistics. Pada tahap pertama, itu ada 3 unsur yang terlibat, yaitu supplier, manufacturing facility, dan storage facility. Sedangkan di tahap kedua, yaitu storage facility, transfer vehicle, distribution center, dan retailer. Pada tahap pertama, supplier akan menyokong persediaan bahan baku, barang setengah jadi ke manufacturing facility. Lalu dari manufacturing facility diproses menjadi produk jadi dan dikirimkan ke storage facility. Dari storage facility dikirimkan ke distribution center dan retailer dengan menggunakan transfer vehicle. Itulah yang dilakukan pada distribution and logistics. Nah, bagaimana supply chain proses ini? Kita akan membahasnya ke dalam studi kasus yaitu Apple Inc. Apple Inc. merupakan perusahaan multinasional yang berbasis di California, USA dan memiliki fokus bisnis pada produk elektronik seperti personal komputer, smartphone, dan juga software yang dikembangkan dengan Apple Technology. Apa aja sih varian produk Apple? Ada personal komputer ini, ada AirPods, ada iPhone, dan ada iWatch. Produk-produk ini semua dikembangkan dan bisa saling terhubung ke dalam satu ekosistem. Inilah yang menjadi nilai jual dari produk-produk Apple, seperti AirPods bisa terhubung ke personal komputer, iPhone, dan iWatch. Jika dilihat dari pangsa penjualannya, tahun 2021 pangsa penjualan produk Apple itu sebesar $365.817 dan angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini sebenarnya merupakan sesuatu yang luar biasa karena mengingat kita ini 2 tahun belakangan sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Pertama, kita akan membahas tahap pertama dari supply chain process seperti yang dikembangkan oleh Beeman tadi. Production Planning and Inventory Control Process. Dalam Production Planning and Inventory Control Process ini terbagi dalam 3 unsur, supplier, manufacturer process, dan third party logistik. Nah, ketiga unsur ini saling terhubung dan berkomunikasi dalam mensuplai dan memproduksi barang. Supplier dari Apple itu berasal dari luar Amerika. Walaupun Apple berbasis di California, USA, sedang supplier mereka itu mayoritas berasal dari benua Asia. Seperti misalnya produk Apple itu kan bisa disebut memiliki LCD, baterai, dan juga chipset. Nah, tiga komponen itu diproduksi di Asia. Misalnya layarnya diproduksi oleh Samsung. Lalu baterai disupport oleh Foxconn dan juga chipsetnya disupport oleh TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Sehingga
sehingga Apple memutuskan untuk membuat assembling set atau manufacture prosesnya itu di Cina, karena suppliernya mereka itu berasal dari benua Asia atau negara-negara yang berdekatan dengan Cina, sehingga proses pengiriman atau pemasokan bahan baku akan berjalan dengan lebih cepat dan lebih terkontrol. Setelah barang diproses atau di-assembly di manufacture proses, akan dikirimkan ke storage warehouse yang juga berada di Cina sebagai base storage di Asia. Proses pengiriman dari supplier ke manufacturer juga ke storage itu menggunakan third party logistik, dan Apple biasanya menggunakan FedEx atau UPS. Tahap selanjutnya yaitu distribution dan logistik proses. Distribusi ini dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu online dan offline. Jika menggunakan metode online, maka konsumen harus mengakses website atau e-commerce yang digunakan Apple untuk menjual barang-barangnya. Di situ akan tersedia pilihan-pilihan produk yang tersedia untuk dijual, dan konsumen akan melakukan pembayaran melalui online, dan konsumen menunggu barang dikirim ke lokasi di mana konsumen berada. Kalau melalui metode offline, konsumen harus mendatangi Apple Store. Di sana mereka akan bisa memilih produk-produk Apple yang mereka inginkan. Lalu mereka akan melakukan pembayaran dan dapat langsung membawa barang tersebut ke rumah. Selain daripada supply chain proses, Apple juga memiliki return policy yang baik, yaitu mereka ingin menjamin kepuasan pelanggan atas produk-produk mereka. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan itu dibagi ke dalam 3 elemen, yaitu kepuasan sebelum transaksi, kepuasan saat transaksi dengan transaksi yang berjalan dengan baik, lalu kepuasan setelah transaksi, yaitu dengan return policy. Jadi jika kita membeli produk Apple dan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita dapat mengembalikan dalam 14 hari dengan syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh Apple. Dan jika kita menerima produk gagal atau cacat, kita juga akan dapat diganti dengan unit baru jika dilakukan dalam 14 hari setelah diterima. Produk-produk gagal yang diterima oleh Apple akan dikirim lagi ke storage warehouse dan diperbaiki atau di-assembling lagi sehingga menjadi produk yang bisa digunakan dengan baik dan sempurna. Demikian presentasi saya atau video yang saya buat mengenai supply chain process dari perusahaan Apple Inc. Semoga memberikan informasi yang teman-teman butuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.